Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifa Dwi Fatatulida. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai motor AC. Bisa kalian lihat di modul 6.6, yaitu universal motor. Nah, untuk komponennya akan saya perkenalkan. Nah, untuk komponennya yang pertama itu ada AC atau DC power supply. Nah, di sini fungsi dari AC atau DC power supply adalah untuk membangkitkan arus AC yang nantinya akan masuk ke motor. Nah, selanjutnya ada AC volt atau ammeter. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah AC ammeter ya, yang di bagian bawah. Nah, di sini fungsi dari AC ammeter yaitu untuk mengukur besarnya arus AC. Yang ketiga ada starting rheostat. Nah, di sini fungsi dari starting rheostat adalah sebagai mengatur besarnya arus yang nantinya itu akan masuk ke valve winding yang ada di bawah. Nah, sekalian ya, yang terakhir itu ada motor AC. Nah, bagian motor AC itu ada AC atau DC machine field frame di bagian belakang ini ya. Nah, terus yang kedua itu ada DC machine board. Nah, ini sebagai motor AC. Setelah itu kita bisa langsung ke praktikumnya. Nah, yang pertama-tama kita akan memposisikan starting rheostat ke posisi maksimum ya, di 50 ohm, oke? Nah, setelah itu kita bisa menghidupkan si switchnya ke posisi on. Nah, setelah ini karena si motor masih belum bisa berputar, kita akan mengurangi hambatan di starting rheostat. Kita akan mengurangi secara perlahan, yaitu searah dengan jarum jam atau clockwise. Kita lihat nanti si motor itu akan berputar ketika dia itu hambatannya berapa. Sekarang kita akan memposisikan si rheostat ini ke posisi 0 karena dia masih belum bisa berputar. Coba sama kita pancing dulu ya. Nah, ini sudah mulai berputar, berarti dia itu untuk arus startingnya berarti ada di posisi starting rheostatnya itu ketika dia itu hambatannya 0, oke? Bisa kalian lihat untuk nilai dari arus itu dan tegangan. Nah, ini posisi nilai arus ya. Ini untuk batasannya saya ditempatkan di posisi 2,5 ampere. Jadi untuk batasannya di sini ya, yang kedua 2,5, oke? Nah, setelah itu untuk nilai tegangan bisa kalian lihat di sini di bawahnya. Nah, itu untuk tegangan starting ya, pada saat si motor itu starting bisa kalian lihat untuk nilai tegangan. Nah, ini sampai ke 80 batas ukurnya dari sini. Berarti bisa kalian lihat, catat sendiri untuk besarnya tegangan AC-nya itu berapa. Nah, setelah itu kita akan mengurangi besarnya hambatan atau starting rheostat. Nah, si motor ini itu akan berjalan atau akan running ketika dia itu hambatannya berapa. Coba kita akan kurangi. Karena kita akan mengurangi, otomatis kita memutarnya berlawanan arah jarum jam ya. Coba kita kurangi ke posisi 5 ohm. Nah, di posisi 5 ohm motornya itu masih bisa berputar ya. Cuman memang agak pelan dibandingkan dengan yang 0 atau tanpa hambatan. Nah, setelah itu kita kurangi lagi. Sebelumnya bisa kalian lihat untuk nilai arusnya dulu. Nah, itu untuk nilai arus, jangan lupa di posisi 2,5 ampere ya untuk batas ukurnya. Nah, setelah itu untuk nilai tegangannya bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat nilainya berapa.
Nah, kita akan mencoba mengurangi si starting rheostat atau hambatan ini ke posisi 10. Apakah si motor itu masih bisa berputar? Kalau misalkan tidak bisa, berarti dia itu runningnya ada di posisi 5 ohm. Coba kita kurangi lagi ke posisi 10. Apakah dia masih berputar atau malah dia tuh udah stop gitu ya, si motornya tuh. Mungkin dia udah agak stop ya tuh, karena lihat, kalian lihat untuk putaran motornya seperti akan berhenti gitu ya. Nah, berhenti berarti benar dia tuh untuk runningnya tuh berada di posisi 5 ohm. Nah, setelah itu bisa kalian catat untuk nilai dari tegangan dan arus. Tadi udah ya, di posisi 5 karena ini udah nggak berputar. Berarti kita akan memposisikan ini lagi ke posisi maksimum atau 50. Kita akan mengubah polaritas dari A dan B. Nanti akan berpengaruh apa terhadap putaran motor. Nah, kita sekarang mematikan dulu power switch-nya ke posisi off. Setelah itu kita akan mengubah untuk posisi A sama B-nya ya. Kita akan ubah. Nah, setelah kita ubah, kita akan menghidupkan kembali si switch-nya ya kan. Akan berpengaruh apa terhadap si motor ini. Kita on-kan lagi. Nah, setelah itu kita akan mengurangi nilai hambatan dengan cara memutar ke searah dengan jarum jam. Nah, ini kan masih nggak berputar ya. Coba kita pancing lagi. Nah, bisa kalian lihat untuk arah dari si putaran motor. Dia sangat kencang sekali ya. Sekarang kita coba kurangi. Bentar dulu ya, Mas. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita akan mencoba menukar posisi A dan B ya. Kita coba tukar, nanti akan ada pengaruh apa gitu ya ke motor. Nah, ini sudah saya tukar. Sekarang baru kita bisa meng-on-kan si switch atau starternya. Nah, ketika di posisi on, di sini udah ada tegangan ya yang mengalir. Terus ada juga arusnya, bisa kalian lihat untuk nilai tegangan dan arus. Sudah? Ini jangan lupa ya di posisi 2,5 ampere. Nah, setelah itu kita akan mengurangi nilai hambatan dari starting rheostat. Nah, pada nilai hambatan berapa si motor itu dapat berputar? Nah, bisa kalian lihat nanti untuk nilai arusnya ya, untuk arus starting si motor ini, oke? Nah, coba kita kurangi. Nah, itu udah mulai berputar ya si motornya. Bisa kalian lihat untuk arus startingnya, untuk berapa ampernya, dan nilai tegangannya. Ini tegangan dan arus starting ya, oke? Sudah? Bisa kalian lihat juga untuk putaran si motor ini, apakah ada perbedaan dengan sebelumnya? Kalau misalkan ada, kenapa? Nah, sekarang kita akan melihat berapa besarnya hambatan pada saat motor ini running, dengan cara kita akan mengurangi nilai dari starting rheostat ya. Kan kenapa kita kurangi? Karena biasanya untuk arus starting dari motor itu lebih besar, jadi bisa menggunakan hambatan yang pastinya lebih kecil dari saat dia itu running, seperti itu. Coba kita kurangi ke posisi 20 ya. Dia masih bisa berjalan. Coba kita kurangi lagi ke posisi 25.
posisi 30. Nah ini arah putaran dari motornya udah agak pelan ya. Nah mungkin dia tuh running kurang lebih di posisi 30 ohm. Bisa kalian lihat untuk nilai tegangan dan arusnya. Pada saat si motor ini running. Nah setelah itu kita akan mencoba menukar polaritas antara T1 dan T2 agar kalian itu bisa lebih paham mengenai arah putaran dari motor. Coba sekarang kita ubah polaritas ya. Nanti bisa kalian amati putaran dari si motor ini apakah akan tetap sama atau berubah. Kalian lihat untuk arah putaran dari motor. Dia berhenti, lalu dia coba sekarang kita kurangi lagi. Nah, bisa kalian lihat untuk perubahan putaran ya. Jadi untuk di sini terlihat jelas ketika kita mengubah polaritas di valve winding itu akan berpengaruh terhadap putaran motor. Nah setelah itu praktikum pada kali ini dicukupkan sekian. Sebelumnya kita akan memposisikan si starting rheostat ke posisi semula. Nah setelah itu baru kita bisa mematikan si switch. Nah mungkin untuk praktikum universal motor cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.